Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abai Bet, manusia sotoy tingkat dewa. Apa kabar sobat ngopi? Sehat selalu ya. Semoga kedainya rame, laris manis Tanjung Kimpul. Hari ini kita akan melakukan review komparasi dari keempat grinder yang sudah kita beli ini. Seperti apa hasilnya? Simak terus. Gua ada solusi. Bisnis minuman Sin Espresso. Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu. N500 Auto. Kemudian di sini ada Verrativero FGM 800. Kemudian di sini ada Eureka Silenzio. Dan yang terakhir adalah Verrativero FGM 600 AD. Pertama kita cek dulu dari sisi harga. Harganya yang ini 2.700.000. Oke, kemudian yang ini harganya sekitar 3 jutaan. Yang ini harganya 8 juta. Yang ini harganya 6 jutaan. Oke. Kemudian kita ulas satu persatu spesifikasinya supaya teman-teman bisa melakukan komparasi. Pertama, dari sisi RPM. N500A RPM-nya itu sekitar 2100 RPM. Kemudian FGM 800 itu 1400 RPM. Dan Silenzio itu 1350 RPM, beda tipis ya. Dan yang FGM 600 itu 1400 RPM. Kemudian selanjutnya adalah hopper. Bin hoppernya 500, 500, 500. Kalau yang ini 1200 gram ya. Jadi yang tiga ini lebih kurang sama lah ya. Ada 500, ada 510 ya, beda dikit. Nggak apa-apa, ini doang paling besar, 1200 gram atau 1,2 kilo. Kemudian selanjutnya untuk konsumsi power. Untuk konsumsi power yang N500 Auto ini sekitar 250 watt. Kemudian yang FGM 800 itu sekitar 180 watt. Yang Silenzio ini 260 watt. Dan yang paling besar ini FGM 600 AD itu 350 watt. Nah, oke. Next. Berat N500 Auto itu sekitar 6 kg. Kemudian yang FGM 800 8 kg. Yang Silenzio ini beratnya sekitar 6 kg. Dan yang FGM 600 AC ini 14 kg. Ini paling berat. Oke, kemudian untuk green speed atau kecepatan dia menggiling, sayangnya saya nggak dapat data untuk yang N500A ini, tapi yang kayaknya lebih kurangnya sama. FGM 600 itu 6 sampai 6 kg per jam, berarti sekitar kalau 6 kilo mungkin sekitar nggak nyampe 2 detik ya per gram ya. Kemudian yang ini 3 sampai 6 kg per jam. Kalau yang ini 7 sampai 12 kg per jam, jadi bisa sampai 12 kilo. Kecepatan giling tentunya ditentukan oleh tingkat kehalusan atau kekasaran daripada biji kopi. Kalau semakin kasar otomatis semakin cepat. Ya, itu saja untuk dimensi ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang paling kecil, ini kecil-kecil cabai rawit ya, paling mahal harganya, buatan Itali. Harganya tertinggi dan yang paling kecil paling imut ya. Dan semua grinder ini sudah memiliki timer dan berdasarkan timer, bukan berdasarkan gramasi untuk setting autonya. Dan ketiga, grinder ini 600 AD, Silenzio dan 800 ini sudah memiliki stepless untuk pengaturan tingkat kehalusannya ya. Jadi seperti ini. Tapi yang 800 ini saya merasakan dia terlalu mudah untuk diputar ya. Terlalu enteng, khawatirnya lama-lama dia bergeser. Jadi kalian harus rajin-rajin kalibrasi setiap hari ya, untuk ngecek apakah gilingannya ini settingannya bergeser atau tidak. Untuk Silenzio ini stepless juga dan dia sudah multi step ya, jadi stepnya banyak dan settingannya ini kecil seperti ini. Rasanya ini jauh lebih kokoh ya, lebih kuat dan lebih tidak rentan bergeser. Terakhir untuk yang 600 AD ini stepless juga dan dia hampir sama dengan 800, tapi dia lebih berat. Untuk muternya itu dia lebih berat karena tadi kita lihat dia pernya itu lebih kencang ya. Jadi ada per nekan ke atas sehingga itulah yang membuat kekuatan daripada penahan settingan green size. Yang N500 Auto
Saya pikir tadinya stepless, ternyata dia step. Karena apa? Kalau ini kita tekan, dia memang seolah-olah seperti stepless. Tetapi yang menjadi permasalahan di bawahnya ini ada gigi-gigi yang kalau kita sudah atur dia ada tek. Nah, ya. Jadi kalau kita putar dia memang step, tapi begitu kita putar sekali lagi dia menjadi step. Nah, seperti itu ya. Tek. Nah, ini menjadi stepless dan ini agak sedikit PR. Kita sudah lakukan uji coba terhadap keempat grinder ini. Buat saya yang paling juara nominasinya itu antara dua ini ya. Antara dua ini, di antara keempat ini ya, karena memang ini harganya medium up ya, 6 juta ke atas. Kalau yang ini 3 juta ke bawah. Harganya hampir mirip-mirip, ini 2,7, ini sekitar 2,9 atau 3 jutaan. Kenapa saya memilih dua ini sebagai grand final, sebagai juaranya? Karena pertama adalah tingkat konsistensi, ya, tingkat konsistensi grinder. Yang kedua, grinder ini hampir bisa dibilang tidak ada clamping atau tidak ada gumpalan dalam posisi settingan espresso, ya. Kalau settingan Turkish atau lebih halus ada gumpalan wajar. Tapi kalau sudah settingannya agak sedikit kasar dari Turkish, yaitu untuk espresso terjadi gumpalan, itu biasanya menjadi masalah. Yang dua ini terjadi gumpalan atau terjadi clamping. Tapi yang paling parah yaitu yang N500 Auto ini. Cuman kita sudah bisa akalin, yaitu dengan cara diaduk ya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian untuk kecepatan yang paling secara spek sih tadi kan yang paling tinggi 7 sampai 12 kg per jam ya kan. Tapi setelah kita coba memang ini paling tinggi. Oke. Kecepatan yang kedua kalau saya tangkap adalah yang ini. Sama ini. Ini beda tipis lah untuk kecepatan yang kita rasa ya. Yang paling lambat ini. Tetapi ini tidak lambat-lambat banget. Dan dia sepertinya lebih mengejar konsistensi daripada speed ya. Jadi tinggal kalian pilih mau yang bicara mana, mau bicara cepat atau mau bicara kopi enak atau mau bicara cepat tapi kopinya enak. Nah, itu tinggal pilihan di kalian masing-masing. Saya tidak akan menjudge bahwa yang dari semua ini yang terbaik adalah salah satu di antara ini, tapi kalau disuruh pilih, saya pilih di antara dua ini gitu ya. Dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk hasil grinder, hasil gilingannya teman-teman bisa lihat untuk yang N500 Auto ini seperti ini hasilnya.